Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Siti Hovifah, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Gresik. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 3.2 terkait pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus yang akan dicapai adalah CGB mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolahnya. Kali ini adalah SMA Negeri 1 Sidayu. Sehingga tugas yang saya lakukan adalah mengidentifikasi secara kolaboratif tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki SMA Negeri 1 Sidayu. Sebagai langkah awal perlu diketahui bahwa ada 7 aset atau modal di SMA Negeri 1 Sidayu, meliputi modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama budaya, modal finansial, modal lingkungan atau alam, dan modal fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan SMA Negeri 1 Sidayu Kabupaten Gresik. SMA Negeri 1 Sidayu merupakan SMA di Kabupaten Gresik yang terpilih menjadi sekolah penggerak dengan kurikulum Merdeka Belajar. Di hari pertama, hal yang saya lakukan adalah rapat kolaborasi terkait aset, kekuatan, dan sumber daya di SMA Negeri 1 Sidayu. Dari Bapak Fatul ini berkaitan dengan perluasan areal pembelajaran dari Tambah, Wales, Harian, atas sebelah utara. Jadi kemarin juga ada masukan dari Pak Mustaqim, akan tetapi bagaimana juga ini kan kekeluargaan terus proporsional, jadi saya memasukkan dari Pak Tain dulu memberikan dengan pihak yang terlibat meliputi kepala sekolah, komite, waka kurikulum dan staf, waka kesiswaan dan staf, waka humas, waka sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan, tukang kebun, dan satpam. Pada modal manusia, identifikasi dilakukan secara kolaboratif dengan Prokter Dapodik dan Kepala Tata Usaha. Dengan data tenaga kependidikan sejumlah 62, terdiri dari laki-laki 27, perempuan 37, dengan pendidikan S1 sebesar 30 dan S2 32 guru, dengan sertifikasi sejumlah 47 guru dan yang belum sertifikasi 15 guru. Sedangkan tenaga kependidikan sejumlah 21 orang, terdiri dari 15 orang laki-laki dan 6 perempuan, dengan kualifikasi pendidikan SMP sebesar 3 orang, SMA 6 orang, D1 atau D3 1, S1 9 orang, S2 2 orang. Dengan jumlah murid perempuan 684, laki-laki 403, jumlah total murid 1087. Pada modal sosial, identifikasi dilakukan secara kolaboratif dengan Waka Humas. Dengan data, SMA Negeri 1 Sidayu memiliki kerjasama dengan instansi BNN terkait pembinaan generasi anti narkoba, Dinas Kesehatan atau Puskesmas terkait donor darah dan pembina upacara, Dinas Kependudukan terkait pembuatan KTP, Lembaga Bimbingan GO terkait peningkatan kualitas peserta didik secara akademik. SMA Negeri Sidayu juga melakukan kerjasama dengan PTN dalam program wisata kampus, pihak kepolisian dan Koramil dalam rangka pembinaan kedisiplinan dan menjadi pembina upacara. Komite sekolah
terkait program-program sekolah yang direncanakan, dan masyarakat atau lingkungan sekitar dengan menjadikan sebagai pelatih ekstrakurikuler, imam sholat Jumat, dan dalam rangka peringatan Hari Besar Islam. Sedangkan pada modal politik, identifikasi dilakukan secara kolaboratif dengan para waka dan kepala sekolah. Diperoleh data bahwa status sekolah SMA Negeri 1 Sedayu adalah sekolah negeri dengan akreditasi A. Indeks sekolah bagus dengan bukti banyak peserta didik yang diterima di PTN. Kebijakan dan keputusan yang berpihak pada murid dan selalu mengedepankan sistem dialog kolaboratif dalam pengambilan keputusan. Dan budaya identifikasi dilakukan secara kolaboratif dengan waka kurikulum, humas, dan kesiswaan dengan data bahwa masyarakat Sidayu dan sekitar yang religius dengan banyak tokoh agama yang harus dilibatkan dalam kegiatan keagamaan seperti imam sholat Jumat, peringatan hari-hari besar Islam, dan lain-lain. Banyaknya wadah ekstrakurikuler yang meningkatkan kreativitas peserta didik meliputi ekstrakurikuler tari, teater, batik, banjari, bela diri sebagai aset dalam melestarikan budaya masyarakat Sidayu dan Gresik, dan banyaknya tempat bersejarah meliputi adat istiadat, tradisi seperti Kanjeng Sepuh yang dapat digunakan dalam P5, yaitu Proyek Penguat Profil Pelajar Pancasila. Berikut ini adalah foto terkait modal budaya untuk kegiatan P5. Dan berikut ini adalah foto kegiatan ekstrakurikuler sebagai ajang kreativitas murid dalam memperkenalkan dan melestarikan budaya. Sedangkan pada modal fisik, identifikasi dilakukan secara kolaboratif dengan bagian inventaris sekolah dan waka sarana prasarana. Dengan data, posisi geografis, email semansi, website, sumber listrik, daya listrik, jumlah rombel, dan luas area sebesar 2,3 hektar. Dan berikut ini adalah data aset modal fisik di SMA Negeri 1 Sedayu beserta jumlahnya.
Pada bagian depan ada masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah, zuhur dan asar, dan juga sholat Jumat. Selanjutnya ada bangunan lantai 2. Lantai atas adalah aula, sedang lantai bawah adalah ruang TU, ruang waka, ruang kepala sekolah, dan ruang guru. Di depan gedung lantai 2 ada halaman yang sangat luas yang digunakan sebagai tempat olahraga peserta didik. Ada lapangan voli, lapangan basket, ada panjat tebing, dan juga tenis meja di lantai dekat aula. Di utara halaman sekolah ada tempat parkir yang di depan untuk guru. Selanjutnya, kita akan masuk ke tempat parkir peserta didik yang sangat luas sekali. Karena mayoritas peserta didik SMA Negeri 1 Sedayu memakai sepeda, jarang yang naik angkutan. Setelah itu kita belok ke selatan, ada lorong di depan ruang guru. Ini adalah akses tempat masuk peserta didik dari area parkir menuju area pembelajaran. Di sini ada ruang penilaian untuk menginput nilai peserta didik setelah ujian sumatif maupun formatif. Di sini juga terdapat ruang TRRC yang digunakan untuk rapat. Kemudian kita masuk ke pintu utama dari ruang pembelajaran. Ini ada ceklok, kanan kirinya ada ceklok, tempat ceklok peserta didik untuk kehadiran. Kemudian kita masuk ke dalam, ada piala-piala peserta didik. Di sana kita temui ada guru piket. Nah, guru piket ini yang akan mendata siapa saja anak yang bermasalah. Ini sedang menghitung jumlah amal jariah dari peserta didik di hari Jumat. Kemudian di sampingnya kita bertemu dengan ruang BK. Ini ruangan BK. Ruang BK peserta didik. Kemudian kita menuju ruang perpustakaan lantai 2. Nah, ini kondisi perpustakaannya. Di lantai 2 itu tempat baca-baca peserta didik dan ber-AC pula, nyaman sekali. Oke, ini tempat membaca ya. Setelah itu kita masuk ke ruang lab IT. Ini lab IT ya. Lab IT-nya itu ada 4. Ini lab IT yang pertama, di sebelahnya ada. Kemudian ini kolam renang ya, kolam renang SMA Negeri 1 Sedayu. Tapi posisinya lagi dalam perbaikan. Di dekatnya ini, di sebelah dari kolam renang, ini tempat ekstrakurikuler. Jadi tiap ekstra ada poskonya. Jadi ada poskonya untuk menyimpan peralatannya. Kemudian di bagian bawah dari ruangan ekstrakurikuler ada UKS, di mana penjaganya adalah seorang
bidan ini ya. Oke, ini ruangan UKS untuk anak-anak SMA Negeri 1 Sidayu. Oke. Nah, ini kamar mandi cowok. Di depan UKS itu ada lorong lewat, ini kamar mandi cowok ya, kondisinya sangat bersih sekali. Ini ruang kelas. Ini kita menuju ke kantin. Kantin ini dikelola sendiri oleh SMA Negeri 1 Sidayu, ada bagian pengolah kantin ya. Ini kondisi kantin dari SMA Negeri 1 Sidayu, dan ini menjadi income tambahan bagi sekolah. Ini sangat bersih sekali. Ini tempat duduk-duduk untuk makan, dan sistemnya menggunakan kupon. Jadi beli kupon di kasir, setelah itu diserahkan kepada ibu penjual, ibu pekerja kantin ini ya. Ada 4. Tempat kamar mandi untuk para pesuruh dan pekerja kantin. Di sini juga ada tempat sholatnya, jadi disendirikan. Di dekat kantin ini ada gubuk ya, gubuk-gubuk santai untuk tempat nongkrongnya anak-anak ketika istirahat. Ini kelas 12 tadi. Kemudian ini juga area kelas 10 ya, 11 kelas berada di lantai bawah. Nah, ini lorong untuk kelas 10. Ya, kondisinya sangat bersih sekali. Ini lorong juga untuk anak kelas 10 dan 12 ya. Kemudian di depannya itu ada taman, ada juga tempat flying fox. Oke, ini kelas 12-nya, 12 IPA ini ya. Ini tamannya di halaman sekolahan, di depan kelas itu banyak gazebo. Ini kita belok, ada kamar mandi putri ya. Letaknya sangat jauh sekali dengan kamar mandi putra. Kondisi dalamnya juga sangat bersih. Di sini kalau tidak, di sini ada banyak kamar mandi. Ini masih ruang kelas untuk kelas 12 juga. Ini
Ini ada tanaman buah. Mayoritas anak-anak itu yang memanennya. Selanjutnya kita menuju ke lab. Untuk lab biologi ada di lantai 2, sedangkan lab fisika sama lab kimia ada di lantai bawah. Nah, ini lab kimianya. Kemudian kita masuk ke ruang waka, lalu ke ruang kepala sekolah. Lanjut kemudian kita ke ruang TI. Dilanjut ke ruang guru. Demikian dari saya ucapkan thank you for you all. Semoga kita semua sukses dan dunia pendidikan semakin berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
area flying fox-nya ya. Sampai di sini, turunnya di sana.